apakah benar begini gitu kan? Apakah memang bapak-bapak nggak merasakan suatu keanehan, kejanggalan gitu Pak? Iya, jatuhnya kayak dia yang memeras ya. Jatuhnya seperti kayak diduga dia memeras gitu loh. Ya nggak sih? Ini saya bertanya ya, tidak membuat statement. Saya bertanya sebagai masyarakat ya, bapak-bapak hakim yang nanti mau mendapatkan proposal pengajuan bandingnya nih kita. Monggo tolong diteliti lagi Pak, karena perdatanya lagi jalan ya, bapak-bapak ibu-ibu hakim yang mulia yang nanti akan menerima permohonan bandingnya Nikita dan Mail. Ini ada yang di perdata nih minta 500 miliar Pak. Dengan kata lain dia memang merasakan ada kesepakatan yang tidak berjalan. Ya, berarti sebenarnya memang ada kesepakatan kerjasama toh. Terus ngapain merasa paling dirugikan di pidana yang kemarin yang 7 bulan pengadilan itu? Kita yang orang awam aja bisa mikir loh guys. Ini karena mungkin udah ke apa ya? Udah kayak keblinger ya. Udah kayak keblinger. Ada satu ini statementnya si Nepos. Ada satu statement Nepos ini yang Mamski dengerin ya, si FS. Jangan panggil Nepos, nggak boleh. Kita jangan biasakan membuli. Kan dia kan duta anti bully, ya kan? Boleh. Oke. Tapi gue herannya kok dia yang ikut-ikutan ngomong terus ya? Emangnya dia datang ke pengadilan? Enggak juga kan? Lah kalau gue kan emang konten gue kan konten untuk mengangkat berita viral. Kenapa jadi dia yang statement? RG-nya nggak pernah statement, padahal gue pengen denger statement dari RG. Beneran serius, ini jadi jubirnya apa gimana sih? Gladys menggugat dia, ada datanya. Kalau dia menggugat Reza Gladys, ada nggak datanya? Hah? Kalau dia menggugat, maksudnya dia itu RG menggugat NM 500M, ada datanya. Data apa Bu? Kalau Niki menggugat 200 miliar, ada nggak datanya? Ya adalah. Data pekerjaannya juga ada, pekerjaan yang hilang sekian hari, sekian bulan, sekian tahun. Ya adalah. Pasti kalau Reza Gladys merasa kerugian itu dia bisa membuktikan secara fakta dan data. Pasti dari auditor yang benar-benar bisa dipercaya. Hati-hatilah. Sudahlah ya. Kalau saya jadi Reza, saya gugatnya 1T. 1T ngomong ae. Nah, iya 1T apa? Makanya tergugat nyebutin nominal, kan aneh. Aneh banget. Keceplosan dibilang RG gepeng di mana? Karena RG mau terlihat diam, cuci tangan, nyuruh orang yang berkoar. Karena RG selalu ditahu huru-hara, serem banget ya. Iya ya. Iya nggak? Apalagi lawyer-lawyer saya begini, selimat kali ini. Ini Aziz Jaluk sombong banget. Tapi saya tuh berharap gini ya teman-teman ya, sudahilah, jangan lagi disuguhi media massa ini dengan keributan saling saut-sautan. Oh di sini. Aduh, udahlah ya, ini mengganggu banget, apalagi yang di, mohon maaf ya ibu-ibu yang di desa-desa gitu kan, nggak ada. Apa hubungannya ibu-ibu yang di desa-desa? Hubungannya mama di desa-desa. Hiburan itu sekarang apa, sosmed ini bisa diakses sampai ke pelosok. Jadi kalau kita menyuguhkan keributan begini, pasti ibu-ibu yang harus nganterin anak sekolah terlambat anaknya. So tahu ih, kayak orang-orang yang di desa ngikutin dia aja, ih. Belum tentu, pasti yang ini nggak terlambat keributan di desa-desa. So tahu lu nggak usah bawa orang desa. Sosok tahu ibu-ibu yang di pelosok-pelosok di desa-desa mau nganterin anak ke sekolah jadi terlambat. So tahu deh, kayak semua orang ngikutin ini gitu loh. Ajaib banget sih. Jangan so tahu lu. Harusnya masak, liatin tuh sampai di mana ya berita ini ya. Siapa nih sekarang yang ribut ya gitu kan ya. Alah so tahu, emang lu pernah di desa
sama orang-orang yang ibu-ibu itu nginep di rumahnya. Kalau enggak, nggak usah sok tahu deh, sok paling pinter, bisa tahu orang di desa semua ngeliatin mau masak terlambat, nganter anak, jadi pada heboh gitu. Mau lihat mau lihat kayaknya nggak kayak gitu deh. Ajaib. Sudahlah, stop bullying, pakailah medsos ini dengan baik. Sudah ya, biarkanlah ini buat siapapun yang menghadapi masalah, baik si NM atau si Yoke, apa yang kalian rasakan ini adalah buah dari perbuatan kalian. Jalanilah. Kalau memang kalian memang mempunyai upaya-upaya untuk menyelamatkan diri di masalah hukum, lakukan. Jangan membuat keonaran-keonaran baru di dunia maya. Keonaran baru di dunia maya. Yang tiap hari ada tuh elu lewat di beranda gue. Yoke nggak ada lewat di beranda. NM nggak ada lewat di beranda. Kemarin aja NM sama DRO lagi visi aja lu ribut banget lu. Padahal ternyata itu fasilitas dari rutan ada buat visi. Lu bilang sok-sok selfie nih. Saya perbaiki ya, saya kasihan pada saat dia live itu kan katanya ya, saya juga amit-amit nggak tahu ya, ini kan katanya kalau ada pelanggaran di dalam rutan. Kalau katanya makanya lu nggak usah banyak komentar. Kalau masih katanya jangan terlalu banyak komentar. Dimasukin sel tikus ya. Nah, kan katanya kalau ada pelanggaran di dalam rutan itu dimasukin sel tikus ya. Nah, dimasukin sel tikus katanya. Nah, sekarang kalau memang itu terjadi di dia, gara-gara diajak live sama yang di luar, yang dimasukin sel tikus siapa? Bukan yang aja kan? Nah, itu saya kasih. Gak usah sok perhatian deh, gak usah sok merasa gimana deh. Biasa-biasa aja, gak usah komen. Saya kasihan. Tapi lu komeninnya sampai kayak begitu banget gitu loh. Kita juga yang ngeliatnya juga males. Terus kayak mau ngegiring juga supaya DRO-nya gitu kan. Itu yang di luar aja yang gini. Padahal itu semuanya boleh. Dalam penjeres boleh. Visi boleh. Ada fasilitasnya. Ya kalau ketuker yang ajaknya yang dibanter, dia masukin selfie gitu. Nah ini kasihan sama dia. Kalau dia masalah dengan anak ya sudah, pasti saya kasihan. Apalagi kan bagaimanapun saya pernah deket sama dia. Kadang-kadang dia tuh foto-foto bisa ngajak anaknya main, masih kecil-kecil gitu. Itu saya deg-deg gitu kalau itu. Tapi balik lagi kalau dia kasihan sama anak, sudah perbaikilah sikapnya ke depan. Kalau dia udah selesai menjalani. Kalau kita lagi. Sumpah nih orang. Pokoknya ya, buat si siapa RG, lu diem baik nyuruh orang pengacara lu ke sidang perdata ya di tanggal 25 nih. Ini kan 18 ya, Selasa depannya lagi. Itu ada kemungkinannya penggugatnya Niki akan datang. Lu yang tergugat, lu RG, lu wajib datang lu. Lu wajib datang. Dan lu ya RG, lu pikirin lagi nih, pikirin. Pikirin lagi. Ya. Apa iya gitu kan? Pantes lu minta 500M kepada penggugat. Apa ya pantes gitu loh. Secara lu dipidana bilang lu itu korban pemerasan kan yang lu laporin. Lah, kok di perdata lu ngerasa dirugiin? Aneh kan lu? Berarti emang ada kerjasama di mana itu memang nyambung. Dengerinnya Pak Hakim yang mulia, itu memang nyambung pada saat di hari pemanggilan saksi pelapor. Ada lu dateng, laki lu sama 2 staf lu. Gua ada di situ, gua inget. Lu dulu yang diambil kesaksiannya. Baru itu laki lu, baru staf lu. Dan dua-duanya nih pentolan-pentolan dari kasus pidana lu melaporkan Niki, dua-duanya dari lu bilang kesepakatan. Berarti nyambung dong ke perdata nih. Emang ada kesepakatan kan? Ayo Pak Hakim jangan ininya nih.
matanya nggak lihat. Karena kita masyarakat, kita nonton Pak, jejak digital banyak. Ini kalau dirangkum nih, ini kalau ada yang pinter nih ngerangkum aja nih, rangkum nih dari yang pidana kemarin, dirangkum semua nih guys, ya, menjadi satu alur kronologi sampai ke perdata yang sekarang. Itu kelihatan banget itu, memang betul ada kesepakatan, di mana RG yang menawarkan duluan, bukan dari pihak NM. Pihak NM aja nggak mau tadinya dikasih, ditawarin kerjaan untuk nge-review, memperbaiki review brand, nggak mau tadinya. Ada kok videonya, rekaman suaranya ada. Dia bilang si RG ngomong sama si M, tapi dia nggak mau. Gimana nih? Kan Nikinya nggak mau. Ada itu. Jadi jelas banget gitu kan, ada tawaran suatu bentuk kerjasama dan terjadilah kesepakatan. Dari mana Mamski bisa ngomong? Ya karena Mamski dengar di pengadilan. Iya, kesepakatan. Saat itu RG suaminya. Ditambah diperkuat lagi di perdata ini. Ya. Ditambah diperkuat lagi di perdata ini. Gitu guys. Gitu. Oke, ini pagi gue ini dulu say. Gue mau apa? Gue mau masker. Gue mau masker. Oh, tapi sebelum maskeran kita cuci muka dulu yuk. Cuci muka dulu ya. So iya ngajarin hakim lo siapa? Gue Emma Waroka. Mata lu nggak bisa lihat muka gue. Nggak bisa lihat muka gue, nama gue. Lu nggak bisa lihat. Hah Ratna? Bisa lihat nggak lu? Ratna Ambar, lu bisa lihat nggak? Bisa lihat nggak lu? Kalau gua nothing, kalau memang gua nothing, lu nggak masuk ke sini. Kalau gua nothing, lu nggak bakal masuk ke sini, ke room gue. Ya. Kalau gua nothing, vonis hakim itu bukan 4 tahun itu. Karena suara gua didengarkan, makanya tidak sampai 11 tahun. Paham lu? Jangan pernah meremehkan orang ya, yang punya tekad bulat dan hati yang ikhlas untuk bantu orang yang nggak salah. Jangan lu tantangin lu, jangan bangunin macan tidur lu. Kalau gua nothing, lu nggak akan masuk roomnya Emma Waroka. Ya, paham lu? Kita semua bersuara, tapi suara siapa yang berpengaruh? Itu sangat penting. Jangan diam-diam baik. Lu kalau nggak bisa kontribusi buat negara, ya, nggak usah lu masuk-masuk room orang, nggak usah banyak bicara lah kau. Ngapain lu ganggu gue? Dimana gue berapa bulan gue? Hampir 1 tahun. Gue memperdalami kasus skincare ini dari zaman Doktif baru keluar di persekusi bulan Januari. Gue ikuti bulan April, mulai persidangan di bulan Mei, April. Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober. 7 bulan. Jangan banyak ini loh. Banyak cuman typing komen, gak punya kontribusi apapun. Ya. Lu yang belagu, lu yang bukan siapa-siapa. Kalau lu siapa-siapa, apa kontribusi lu selama ini? Cuma mujair. Hah? Ih. Makanya gue bilang, lu cuma mujair. Siapa lu? Komen, siapa lu? Kita masyarakat mau apa lu? Masyarakat kalau nggak ada yang ngomong mau jadi apa? Masyarakat kalau nggak bisa bantu berpikir, mendatangi persidangan, melihat proses, mendengarkan secara langsung, gimana mau tahu? Cuma typing doang kayak lu, dikirimin grup WA, nih ngomong gini nih, ya gitu. Lu pikir gue nggak tahu? Temen gue itu yang punya anak-anak alay. Ada satu temen gue punya anak-anak alay, untuk penonton bayaran, untuk pendemo bayaran, untuk mujair-mujair. Cuman terima typingan dari grup, serang dia.
Ini narasinya. Kau siapa? Aku datang masuk pelajari, memberikan pemikiran aku, tenaga aku, waktuku untuk kasus ini. Kok lu bilang sembarangan kau? Mana dia? Ya, najong cuma terima uang mujair doang. Barang 2000 perak aja kau makan, 2000-3000 perak kau makan. Amit-amit satu typingan 3000 perak kau kerjakan itu. Kau kasih makan anakmu pakai itu. Udah nggak ada kontribusinya. Kerjaanmu itu bener-bener, tahu nggak? Itu kerjaan kayak ini, apa namanya? Fitnahan-fitnahan, karena kan nggak saling kenal ya. Gue sama Ratna nggak kenal. Gue sama yang lain itu mujair-mujair gue nggak kenal. Tapi mereka ganggu di acara gue, kagak diundang, nggak diminta komen, berusaha untuk menjatuhkan karena itulah titipannya di grup. Minta misalnya 100 mujair, serang dia, serang akun ini. Memalukan nggak sih lu kerja kayak gitu? Pakai otakmu, pakai hatimu. Jangan cuma bisa typing ngumpet kau di balik handphonemu itu. Kuharamkan itu ya, keluarga aku ada yang kerja seperti itu. Nauzubillah min dzalik. Masih banyak cara cari uang yang lain yang lebih berkah daripada cari makan kayak gitu. Amit-amit, tau nggak lu? Iya, amit-amit, gila nih, tau nggak lu? Bener, gue paling aneh gitu loh. Kayak orang apa ya? Ajaib kan? Terima di grup. Oh iya, serang yang ini ya, ngomong ini. Duduk persoalannya nggak sama sekali. Kenal kagak? Nggak tahu juga ini kan apa sih yang bener gimana sih? Pokoknya udah terima aja. Yang penting gue makan bakwan habis ini, Iya kan? Iya. Dipakainya sama orang-orang ya yang memang juga kerjanya memang kotor, say. Memang kerjanya kotor. Gitu loh. Nggak malu, udah nggak malu. Yang penting gimana caranya gue ngeruk duit sebanyak-banyaknya. Bayangkan, jualan yang overclaim, overprice jelas-jelas aja nggak ngerasa salah sama sekali. Nggak ada gitu di sininya tuh. Oh iya ya, gila, gue tuh udah bikin usaha yang merugikan banyak konsumen. Nggak ada rasa salah sedikit pun. Nggak merasa kayak gila nih kalau yang make barang ini hancur mukanya kayak apa coba? Atau dia mungkin lagi hamil muda, masih belum tahu kalau dia hamil, masih make terus sampai 3 bulan 4 bulan. Bayangkan keserap itu ke janin. Nggak rasa salah. Atau yang beli barangnya cuma harga 2000 perak dari negeri seberang, gue ganti kemasannya, gue jual aja 1,2 juta. Nggak